Kalau kalian ngerasa hidup di Indonesia udah parah banget, ternyata Nepal jauh lebih parah lagi. Kerusuhan yang kemarin yang terjadi di Nepal, itu akar masalahnya adalah korupsi, ketimpangan, dan ketiadaan harapan. Pendapatan per kapita Nepal itu salah satu yang paling rendah di Asia Selatan. Angka kemiskinan di atas 20% malah. Sepertiga anak muda nggak punya kerjaan tetap, nggak punya masa depan yang jelas. Jadi ya lu nggak bakal heran kalau kemarin mereka itu gampang banget marah. Tapi masalahnya nggak cuma soal duit, ini juga soal rasa keadilan. Mereka ngelihat elit politiknya korupsi parah, main belakang, hidup enak-enak di atas penderitaan rakyat. Sementara mereka anak-anak muda berjuang mati-matian, cuma buat makan. Nah, ketidakpuasan abstrak ini akhirnya nemuin target yang jelas. Disinilah media sosial jadi game changer. Ada istilah yang namanya Nepo Kids yang viral. Ini semacam sindiran buat anak-anak pejabat atau orang-orang kaya yang pamer gaya hidup mewah di TikTok, Instagram, atau platform lain. Lu tau lah, anak pejabat yang punya mobil sport, nongkrong di restoran mahal, belanja barang branded, terus padahal bapaknya gajinya tuh PNS lah kalau di sana. Puncaknya ada video viral dari putranya mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, namanya Sayuj Parajuli, yang lagi pamer mobil mewah. Ya udah deh, langsung meledak lah kemarahan publik. Lu bayangin, di satu sisi rakyatnya miskin, susah cari kerja, di sisi lain anak pejabat malah pamer kemewahan yang gak masuk akal dari gaji bapaknya. Korupsi yang tadinya cuma omongan, sekarang punya muka yang jelas. Dan pemicu terakhir yang bikin semuanya pecah adalah kebijakan pemerintah Perdana Menteri Sarma Oli. Apa coba? Mereka ngeblokir puluhan platform media sosial kayak Facebook, YouTube, sama X, LinkedIn. Semuanya kena sensor. Alasannya sih karena platform ini nggak mau daftar di Nepal. Tapi semua orang tahu ini cuma akal-akalan buat ngebungkam suara rakyat, buat ngehambat anak-anak muda berorganisasi. Pemerintah mikir kalau medsos diblokir, rakyat nggak bisa ngamuk lagi. Malah salah besar. Justru ini bikin mereka makin marah. Alat komunikasi mereka, tempat mereka menyuarakan pendapat, direbut paksa gitu. Ini bukan lagi soal korupsi, tapi soal kebebasan dan otoritarianisme. Apalagi anak muda sekarang ya, kayak bangun tidur ngeliat medsos, makan sambil nyekrol. Mana bisa gitu tiba-tiba hilang medsosnya, nggak ada lagi di HP mereka ya kan. Tapi, jadi begitu medsos diblokir, api kemarahan Gen Z Nepal udah nggak bisa ditahan lagi nih. Dan dari awalnya proses damai, sekarang jadi kayak pembangkangan massal. Tanggal 8 September 2025, ribuan demonstran tumpah ruah di Kathmandu. Mereka nggak cuma nuntut korupsi diakhirin, tapi juga minta larangan medsos dicabut. Pemerintah bukannya ngedengerin malah makin keras gitu. Dia malah nurunin pasukan keamanan diterjunkan. Pakai peluru tajam, gas air mata, terus sama peluru-peluru karet. Bentrokan nggak bisa dihindarin jadinya. Laporan awal bilang 19 orang tewas di hari-hari pertama. Gila kan, jadi kayak apa ya, kayak udah perang antara aparat sama rakyat. Kematian para demonstran ini bikin taruhannya makin tinggi lagi. Rasa marah itu makin dalam. Gerakan yang awalnya anti korupsi sekarang jadi perlawanan terhadap kekerasan negara. Dan puncaknya para demonstran ini gak cuma teriak-teriak, mereka targetin simbol-simbol kekuasaan. Lu tahu gak apa yang mereka bakar? Itu gedung parlemen Nepal, terus habis itu Mahkamah Agung, sama kompleks perkantoran Perdana Menteri. Bahkan rumah pribadi Perdana Menteri KP Sarma Oli dan mantan Perdana Menteri lainnya, hotel-hotel mewah juga nggak luput dari sasaran. Diserang semua pokoknya. Ini bukan vandalisme biasa, ini kayak pernyataan politik sangat keras. Jadi udah nggak bisa disuarakan lagi, ini harus dari perlakuan. Dengan membakar gedung-gedung itu, mereka kayak bilang, kami nggak akan ngakuin lagi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif kalian. Kayak gitulah kira-kira. Sistem kalian udah busuk dan harus dihancurkan. Atap-atap yang runtuh itu semua jadi visualisasi dari runtuhnya kepercayaan rakyat sama elit penguasa. Di tengah kekacauan yang gak terkendali ini, pemerintah Perdana Menteri Oli coba ngelakuin sesuatu. Mereka cabut larangan medsos, tapi kan udah telat. Pemerintah akhirnya berlakukan jam malam di beberapa wilayah, termasuk Kathmandu, dan ngarahin beberapa militer, tapi bentrokan ya tetap aja lanjut. Total korban jiwa meningkat drastis, jadi 51 orang tewas.
Dunia internasional termasuk PBB sampai minta semua pihak tuh nahan diri dan ngelakuin investigasi yang mendalam. Yang paling gilanya lagi, Nepal mengalami kekosongan kekuasaan. Karena tanggal 9 September 2025, Perdana Menteri KP Sharma Oli secara resmi mengundurkan diri. Target utama revolusi Gen Z tercapai. Seorang pemimpin yang jadi simbol korupsi ini berhasil digulingkan oleh kekuatan rakyat. Tapi yang tadi gue bilang, pengunduran diri PM dan diikuti sama Presiden Chandra Poudel bikin Nepal jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan yang besar. Jadi secara konstitusi sih ada prosedur buat ngisi kekosongan itu. Tapi Gen Z ini udah terang-terangan nggak percaya lagi sama politisi partai besar. Politisi-politisi ini pada ngumpet di tengah rusuhnya demo. Di tengah kekuasaan ini, militer Nepal ambil peran buat unstabil. Mereka berlakukan jam malam, patroli ketat. Tapi yang menarik, Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ashok Raj Sigdel, dilaporkan malah ketemu sama perwakilan Gen Z. Ini kayak sinyal yang kuat gitu. Militer nggak langsung kudeta, tapi malah coba negosiasi sama kekuatan politik non-tradisional yang muncul dari jalanan. Mereka sadar, buat balikin stabilitas, butuh pengaturan transisi yang dipercaya sama banyak orang. Nah, disinilah inovasi politik ala Gen Z muncul. Dengan parlemen tradisional yang lumpuh dan pemimpin yang nggak bisa dipercaya, kemana mereka bakal lari? Ya ke Discord. Gila nggak tuh anak muda di Nepal? Aplikasi buat gaming itu padahal. Ribuan warga Nepal, terutama anak-anak muda, ngumpul di server Discord. Salah satu server bahkan punya lebih dari 100.000 anggota. Ini jadi semacam parlemen digital pertama di dunia. Dan di platform Discord tersebut jadi tempat mereka berdebat dan mengambil keputusan politik. Ada seorang konten kreator muda yang bilang terang-terangan, parlemen Nepal saat ini adalah Discord. Mereka ini nunjukin gimana teknologi bisa jadi alat buat bikin infrastruktur politik yang baru dari bawah ke atas. Jadi kayak lebih inklusif gitu. Organisasi sipil yang mewakili demonstran namanya HAMI Nepal pakai Discord buat ngadain debat dan minta pendapat soal siapa yang harus jadi pemimpin. Prosesnya ya transparan, terbuka buat semua anggota komunitas digital. Ribuan orang bisa ikut diskusi, ngajuin nominasi. Mereka sengaja ngehindarin birokrasi politik tradisional yang udah mereka nggak percaya. Hasil dari jajak pendapat ini ada satu nama yang paling banyak didukung. Dan nama itu adalah Susila Karki. Siapa dia? Dia mantan ketua Mahkamah Agung Nepal yang terkenal banget karena integritasnya. Berani ngelawan korupsi. Dia dipilih bukan karena afiliasi partainya, tapi karena reputasinya yang bersih. Konsensus di Discord ini kemudian diformalisasi. Perwakilan Gen Z, Presiden Ramchandra Poudel, dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel ketemu dan sepakat. Kolaborasi yang aneh tapi nyata ini nunjukin pergeseran kekuasaan yang drastis, di mana otoritas tradisional terpaksa ngakuin dan negosiasi sama kekuatan politik baru yang muncul dari dunia digital. Oke, setelah semua kekacauan dan inovasi politik di Discord, terus gimana tuh kelanjutannya di negara sana? Ini dia yang bikin revolusi Gen Z makin unik. Setelah Perdana Menteri mengundurkan diri, muncul video-video viral tuh di medsos yang nunjukin hal-hal yang berlawanan total dari kerusuhan kemarin. Para demonstran Gen Z ini malah lagi bersih-bersih. Mereka nyapu jalanan, ngumpulin puing-puing, bahkan ngerapiin halaman gedung parlemen yang udah gosong, yang udah berantakan. Slogannya, kami protes dengan keras, lalu kami membersihkan dengan lebih keras. Itu malah jadi viral. Gen Z di sana nunjukin tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Tujuan mereka bukan cuma ngerusak, tapi juga ngebangun ulang Nepal. Dualitas ini antara merusak untuk menghancurkan sistem lama dan membersihkan untuk membangun masa depan. Itu yang paling menarik dari gerakan ini. Mereka peduli sama negaranya, nggak cuma asal ngamuk-ngamuk aja, asal ngancurin aja. Dan pada tanggal 12 September 2025, Susila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Interim perempuan pertama Nepal. Langkah pertamanya, membubarkan parlemen yang udah nggak efektif itu dan menjadwalkan pemilihan umum baru pada Maret 2025. Mandatnya jelas, balikin stabilitas, ngawasin transisi politik yang mulus, dan nyiapin Nepal buat pemilu yang kredibel. Terpilihnya Karki, seorang non-partisan yang dihormati, nunjukin kalau solusi buat krisis ini datang dari luar lingkaran politik tradisional.
Revolusi Gen Z di Nepal ini jadi semacam studi kasus penting tentang peran aktivisme digital di abad ke-21 ini. Jadi kayak nunjukin gimana medsos yang awalnya buat hiburan bisa jadi alat ampuh buat nyuarain ketidakpuasan, ngorganisir protes, bahkan bikin platform politik alternatif. Yang menarik lagi, gerakan ini tuh bersifat tanpa pemimpin. Nggak ada satu figur sentral yang bisa ditangkap atau dibungkam. Tapi mereka punya struktur organisasi yang cair dan terdistribusi, yang bikin mereka bisa adaptasi cepat dan ngehindarin taktik penindasan. Jadi istilahnya tuh ya situasi ini nggak ada dalangnya lah. Itulah yang bikin parlemen digital di Discord bisa lahir. Jadi model baru pengambilan keputusan partisipatif. Tapi tantangan besar masih menunggu. Pemerintahan interim Susila Karki punya tugas berat buat balikin ketertiban, bangun ulang kepercayaan publik, dan mastiin pemilu adil terlaksana. Masa depan Nepal jangka panjang itu tergantung banget sama satu hal. Apakah energi dan momentum dari gerakan Gen Z ini bisa diterjemahkan jadi perubahan sistemik yang langgeng? Ataukah negara ini bakal balik lagi ke siklus politik busuk yang sama yang udah bikin mereka ngamuk kayak kemarin? Hal yang penting untuk dipelajari dari Nepal adalah revolusi digital di Nepal ini ngasih kita gambaran gimana kekuatan anak muda dan teknologi bisa bikin negara goyang. Dan ini bukan cuma kejadian di Nepal, ini bisa jadi pertanda buat banyak negara lain di dunia. Jadi itu dia cerita tentang revolusi Gen Z di Nepal. Gimana menurut lo? Keren, ngeri, atau inspiratif? Coba tulis di komen. See you.